Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu harapkan kita dalam keadaan sehat semuanya. Ibu intinya Ibu himbau untuk kita tetap di rumah saja. Kalau tidak penting-penting nian, tolong tetap di rumah karena wabah virus corona yang sekarang lagi merebak-rebaknya. Oke, kita telah belajar tentang geometri di minggu kemarin. Berikutnya kita belajar tentang statistika, yaitu penyajian data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Berikutnya itu adalah penyajian data. Penyajian data biasanya dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya yang pertama adalah tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data seperti berikut, yaitu 9, 12, 17, 23. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan data yang nilainya 23, ada 6 buah dan seterusnya. Berikutnya adalah diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12, dan nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3 dan seterusnya. Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Kita cuma tahu bahwa nilai 17 itu sedikit, tapi kita tidak tahu berapa banyak datanya. Berikutnya adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius. Dengan X menyatakan nilai dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis.
Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat itu adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya, terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak data A dibagi total data keseluruhan dikali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah keseluruhan data adalah 12. 12 itu dari semua data. Semua data itu didapat dari penjumlahan nilai frekuensi. Misalnya 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 6 itu hasilnya 12. Sehingga kita menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah misalnya sudut 9. Banyak data 9 itu adalah 2, berarti 2 per 12 dikali 360 derajat. Kemudian sudut 12, banyak sudut 12 itu adalah nilai 12 itu adalah 3, maka 3 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian diagram lingkarannya bisa kita lihat pada PPT tersebut. Diagram ini mirip dengan diagram batang. Secara visual kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkarannya. Dari diagram tersebut data nilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Kemudian yang kelima itu adalah diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama itu adalah batang dan kolom kedua itu adalah daun. Selanjutnya kolom batang itu diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9 angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17 angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23 angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi dengan beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut yang kita lihat pada PPT di layar ini. Demikian pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian semua bisa dapat memahaminya dan dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan di Google Classroom Ananda. Tolong tugasnya dikerjakan dan juga kumpul tepat waktu. Tulis nama Ananda di setiap lembar jawaban dan tanda tangan orang tua di akhir lembar jawabannya. Oke, sekian penjelasan Ibu. See you next time.